Namun jika ada yang sakit, dokter berkata, hati-hati dengan santan. Santan tetap diam, ia tidak membela diri, ia hanya memberi rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat majeng yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan saya memulai dengan sebuah cerita yang sederhana tentang kelapa dan santan. Kelapa untuk menjadi santan yang harum tidaklah instan. Ia harus diputar oleh angin di atas pohon, dipetik, lalu dia jatuhkan, dikuliti sabutnya, batoknya dipukul, kemudian dicongkel, dagingnya diparut, disiram dengan air hangat, diperas kuat-kuat, lalu disaring. Prosesnya panjang dan tidak nyaman, namun setelah itu jadilah santan yang lezat dan harum baunya. Ketika dimasak menjadi gulai kambing, orang berkata, gulai kambing ini lezat sekali, dagingnya empuk. Apakah santan disebut? Tidak. Namun jika ada yang sakit, dokter berkata, hati-hati dengan santan. Santan tetap diam, ia tidak membela diri, ia hanya memberi rasa. Sahabat religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cerita ini bukan tentang makanan, tetapi ini tentang hati kita. Kelapa yang diparut dan diperas itu ibarat ujian dalam kehidupan kita. Tekanan pekerjaan, teguran atasan, perbedaan pendapat, kadang kurang dihargai, kadang malah disalahkan. Semua itu seperti parutan dan perasaan dalam hidup kita. Pertanyaannya bukan kenapa saya diuji, tetapi apa yang keluar dari hati saya setelah diuji. Kalau yang keluar adalah amarah, iri, dendam, kekecewaan yang berpanjangan, berarti hidup kita belum bersih. Akan tetapi, kalau yang keluar adalah kesabaran, doa, ketulusan, dan tetap bekerja dengan baik, itulah tanda hati kita bersih. Santan itu putih, putih karena ia bersih. Bersih karena ia telah melalui proses penyaringan. Begitu pula hati manusia. Hati tidak akan bersih tanpa proses. Kadang Allah izinkan kita disalahkan agar kita belajar memaafkan. Kadang Allah izinkan kita tidak disebut agar kita belajar ikhlas. Kadang Allah izinkan kita tertekan agar kita tahu bahwa sandaran terbaik hanya kepadanya. Yang berbahaya bukan tekanan dari luar, yang berbahaya penyakit di dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya. Penyakit hati itu bisa berupa iri, dengki, sombong, suka menyalahkan, merasa paling benar, merasa paling hebat, sulit untuk memaafkan. Kalau penyakit itu tidak segera dibersihkan, maka ia akan bertambah. Dan ketika hati sakit, pekerjaan akan terasa berat,
kerjasama menjadi sulit, suasana menjadi panas. Namun ketika hati bersih, walaupun pekerjaan berat, jiwa tetap terasa ringan. Sahabat Majeng yang berbahagia, mari kita menjadi santan yang putih, bukan hanya karena prosesnya yang berat, tetapi hatinya yang bersih. Bersih dari iri, bersih dari dendam, bersih dari keinginan untuk dipuji, bersih dari segala macam penyakit dan kekotoran. Karena sesungguhnya keberhasilan terbesar bukanlah jabatan atau pujian, tetapi hati yang tenang. Semoga Allah membersihkan hati kita, melembutkan jiwa kita, dan menjadikan setiap ujian sebagai proses penyaringan agar hati kita semakin putih dan harum. Parut kelapa di hari pagi, santan diperas penuh berkah, tak perlu dendam dibawa pergi, bersih hati hidup pun indah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.